Salam. Salam GTM. Salam Mujizat. Salam Budaya. Selamat datang di Gereja Bethesda God Miracle di ibadah raya yang pertama di hari ini, hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Kita akan mulai ibadah kita dan kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 146 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 146 ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama di pagi hari ini dalam tangan kuasa. Hadir dan bertahta di tempat ini. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini adalah ibadah yang menyukakan hati-Mu, ibadah yang mendatangkan mujizat, ibadah yang mendatangkan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hari kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan yang akan menjamah kita, melawan kita, menyembuhkan, menguatkan kita. Haleluya.
yang penuh kuasa, yang sanggup mengubahkan kami, memulihkan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami menerima kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami beribadah ke hadapan Allah. Ya Bapa di surga, kiranya peribadatan kami, ujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu ketika Allah disukakan, maka segala berkat, kasih, kuasa, bahkan mujizat Tuhan nyatakan atas kami umat. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang kuat itu semakin mempertegas, memperjelas atas hidup kami semua, sehingga kehidupan kami selanjutnya menyukakan hati Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara, kita sudah ada di bulan Juli, dan kiranya berkat di bulan Juli bisa kita terima semuanya, dan kita bisa mengucap syukur karena bulan Juli sudah kita lalui, dan bulan Juli kita siap juga menerima berkat yang datang dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Sama-sama katakan Juli diberkati Tuhan, sama-sama. Maksudnya bukan namanya Juli, tetapi sepanjang bulan Juli kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat yang bulan lalu yang sering kita bahas adalah dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Mari kita buka lagi 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Berkata demikian, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara garis bawahi janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Rasul Petrus menyatakan kepada kita semua dan menyarankan supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kalau kita tidak ambil bagian di sana, ada satu lagi, yaitu kehidupan yang diwarnai dengan nafsu duniawi, dan itu membinasakan. Jadi hidup melakukan kodrat ilahi sebaliknya adalah hidup di dalam nafsu duniawi. Seringkali saya menyampaikan juga bahwa Rasul Paulus pun hampir senada dengan itu, bahwa Paulus mengatakan hidup dalam roh dan hidup di dalam kedagingan. Sama artinya yang dimaksud oleh kedua rasul yang besar ini. Apabila kita hidup di dalam kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sepanjang bulan sudah kita terima apa yang dimaksud dengan kodrat ilahi. Di sana ada kuasa Tuhan, hidup di dalam karakter Kristus dan lain sebagainya. Maka saudara dan kasih Tuhan, kalau hidup dalam kodrat ilahi, Paulus mengatakan hidup di dalam roh, maka kita akan menerima sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam hawa nafsu duniawi dan hidup dalam kedagingan, Petrus dengan tegas mengatakan bahwa akan menuju kepada kebinasaan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengerjakan yang namanya mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka janji-janji yang besar, janji yang sangat besar dan berharga, Tuhan nyatakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah janji-janji yang dimaksud? Pasti adalah keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Bulan Juni ada banyak pembaptisan. Kita banyak menerima kabar baik, ada beberapa saudara. Dan kemarin juga sudah ada yang menghubungi, paling tidak ada 4 anak lagi saudara-saudara kita yang akan ambil bagian dalam baptis. Saudara yang kasih Tuhan, ketika demikian, maka kita menerima keselamatan yang kekal, menjaga iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Selain itu, saudara, apakah janji yang berharga dan sangat besar itu? Saudara, ketika kita hidup menjalani kehidupan ini,
maka kita menerima tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya. Dan di awal zaman nenek moyang kita dulu, zaman purba dulu, saudara, ada janji yang sangat besar yang Allah berikan kepada satu hamba Tuhan yang hebat yang bernama Abraham, dan kita kenal selanjutnya adalah Abraham. Saudara, Ibrani mencatat demikian, Ibrani 6 ayat yang ke-14, inilah yang akan kita bahas berulang-ulang. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Janji ini diberikan kepada Abraham, saudara, dan dikatakan, saya ulangi lagi, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Janji ini diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan saya dan saudara adalah bagian tanda petik keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham itu. Tapi bukan hanya janji yang ditujukan kepada Abraham. Allah berjanji kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya bahwa Immanuel, Allah menyertai saya dan saudara. Betapa senangnya ketika kita disertai dengan Tuhan, oleh Tuhan, saudara, karena Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang penguatan berkat ilahi. Tema gereja kita di bulan Juli adalah Strengthening Divine Blessing. Saudara, penguatan berkat. Kalau kemarin adalah Divine Nature, saudara, kita kemudian maju lagi. Ada satu berkat ilahi yang Allah akan nyatakan kepada kita semua. Dan sesungguhnya berkat Abraham juga ditujukan kepada saya dan saudara. Mari saudara kita simak yang pertama, bagaimana kalau supaya kita menerima penguatan janji-janji Tuhan ilahi. Saya sangat percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Kita semua diberkati Tuhan sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Dan maksud Allah adalah visi di bulan ini ditaruh di gereja ini semakin dikuatkan lagi, terjadi penguatan lagi, terjadi penguatan berkat Tuhan. Saudara, supaya kita terus menerima hal yang demikian, pertama adalah adanya perkenanan Tuhan. Sama-sama katakan perkenanan Tuhan, 2-3. Reverofkan. Ada perkenanan Tuhan. Kalau ada perkenanan Tuhan, maka di sanalah terjadi penguatan berkat ilahi. Ada satu sosok juga tokoh Alkitab, saudara, yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Jarang kita dengar. Mari kita baca di dalam Ulangan 33 ayat 23. Ulangan 33 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? 2, 3. Tentang Naftali yang berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Kasib dan wilayah sebelah selatan. Ini ketika pembagian wilayah dari 12 suku. Naftali adalah suku ke-6, anak ke-6 dari Yakub. Rupanya saudara, ada satu kalimat yang luar biasa tentang Naftali. Dikatakan demikian, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Luar biasa. Naftali kenyang dengan perkenanan. Jadi yang saya tangkap adalah Naftali ini mendapatkan perkenanan yang luar biasa. Banyak sekali perkenanan yang didapat oleh Naftali. Suku yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita belajar, ini menarik saudara. Siapakah Naftali ini? Naftali adalah anak Bilha. Siapakah Bilha? Bilha itu adalah pembantunya Rahel, istri Yakub. Ketika itu saudara, Bilha diberikan dan kemudian lahirlah Naftali ini. Dan dianggap namanya bukan Bilha, tetapi tuannya yaitu Rahel. Jadi dia disebut anak Rahel dari Bilha. Lucu ya. Zaman dulu memang masih seperti itu. Anaknya Yakub dan Rahel, tetapi dari Bilha. Itu Naftali. Kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Ketika seseorang menerima perkenanan dari Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, sangat menyenangkan. Alkitab membahasakan kenyang, full,
Saudara, bagaimana seseorang itu mendapatkan perkenan dari Tuhan? Tentu saudara, Naftali mengerjakan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ketika saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia mengatakan perkenanan itu begini, berasal dari kata kenan yang artinya merasa senang, suka, sudi, setuju dengan senang hati. Itu bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Naftali, maka Tuhan merasa senang, Tuhan suka, Tuhan sudi, Tuhan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Naftali. Kira-kira demikian saudara. Yang dikerjakan Naftali, Tuhan senang, maka terjadi perkenanan. Tuhan suka, Tuhan setuju. Saudara, ketika kita melihat seseorang dan menyenangkan kita, aku setuju apa yang kamu kerjakan, maju terus. Kira-kira demikian ya. Sering kita mendengar kata demikian. Dikenan Tuhan, hidupnya saudara sungguh-sungguh. Dia tahu latar belakangnya, dia berasal dari siapa, keturunan siapa saudara, dan agak sedikit minder dan sebagainya, tapi dirubah. Maka sebenarnya kata Naftali itu berarti bergumul. Satu pergumulan yang dia kerjakan dengan bahasa lain yang lebih tepat lagi saudara adalah dia bersungguh-sungguh dalam kehidupan itu, dan dia berjuang dan dekat dengan Tuhan. Ini yang tepat saudara. Dia berusaha sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Yang dia kerjakan saudara akhirnya menghasilkan sesuatu dan Tuhan berkenan. Apa yang dilakukan oleh Naftali ini saudara, Tuhan berkenan, sehingga sekarang tinggallah, Alkitab mengatakan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Saudara, kalau kita telusuri di sini, wilayah Tasik, arti Tasik adalah daratan, dan kemudian di situ ada juga satu perairan. Saudara, ketika diteliti lagi di daerah sekitar Sungai Yordan dan pegunungan Sungai Yordan, di sanalah dia tinggal. Ini wilayah Naftali, suku yang sangat diberkati, karena di sana adalah lahan yang sangat subur, area yang sangat subur, saudara, dan banyak sekali menghasilkan tanaman yang sangat diperlukan, dan produksinya sangat bagus sekali. Segala macam tumbuhan di sekitar Palestina, saudara ya, itu tumbuh di sana, entah pohon zaitun, anggur, saudara, dan banyak hal lagi. Ada buah-buah yang begitu menyenangkan, menyegarkan. Itu wilayah Naftali, saudara. Orang yang dikenan oleh Tuhan, orang yang disetujui oleh Tuhan, kalau Tuhan suka, maka dia melimpahkan berkat. Terjadi penguatan berkat dalam kehidupan Naftali, saudara, suku yang sangat diberkati oleh Tuhan. Rupanya saudara, Naftali ini adalah salah satu suku yang sangat diberkati Tuhan. Jika maka ada satu budaya, ada karangan-karangan bunga, itu adalah Naftali, diistilahkan demikian, ditaruh di gereja-gereja, ada karangan-karangan bunga begitu saudara, itu disimbolikan Naftali. Ada kata-kata demikian. Sesuatu yang menyenangkan, saudara, berkat semuanya, berkat-berkat dalam kehidupan kita. Itu kalau ada perkenan Tuhan, akan kita nikmati bersama-sama. Bulan Juli ini, saudara, akan terjadi penguatan berkat dalam kehidupan kita. Dan rupanya berkat Abraham juga masuk pada Naftali. Saudara, dan dikasih Tuhan. Sekarang kita akan baca dalam Yesaya 49 ayat 8 sampai 10. Yesaya 49 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan demikian, saudara simak dengan baik. Ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan. Saya ulangi lagi. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, jadi pembebasan. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah, saatnya untuk tampil tidak dalam kegelapan sembunyi. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun
tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Puji Tuhan, saudara. Ini bisa terjadi. Ayat-ayat ini, saudara, diawali kalau aku berkenan. Pada waktu aku berkenan, ketika Tuhan berkenan, saudara, yang tinggal di dalam terkurung, terikat, yang penuh dengan sesuatu, saudara, ikatan-ikatan, keluarlah, kata Tuhan. Inilah saatnya. Saudara yang kemarin tidak berani sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya, sekarang ayo ambil. Ya. Karena kita disertai oleh Tuhan. Mengapa hidup kita sekarang sedang diperhatikan, bukan hanya diperhatikan, lebih diperhatikan lagi oleh Tuhan. Saudara, bahkan satu pernyataan dari Tuhan, mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Mendapatkan protek dari Tuhan yang luar biasa, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Begitu indah. Tapi dengan satu catatan, aku berkenan. Saudara, ayo sama-sama kita katakan dalam hati kita, aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. 2, 3. Itu sungguh-sungguh, Naftali sungguh-sungguh. Ada budayawan Indonesia barusan marah kepada wartawan. Ya. Ini menarik juga. Sisi yang lain ketika saya melihatnya, saudara, ada wartawan tanya kepada budayawan ini, dan kemudian budayawan ini marah. Karena apa? Setelah bertanya, si wartawan ini sepertinya dia tidak menghiraukan. Bertanya dan kemudian dia matanya ke lain, dia pegang handphone dan lain sebagainya. Sementara pertanyaan sudah masuk di pemikiran budayawan ini. Dia mau menjawab, tetapi yang mau dijawab itu sedang berkegiatan lain. Maka dia marah. Ini masalah etika dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan peristiwa itu, dan kemudian saya amat-amati tentang perkenanan Tuhan, karena saya lagi sedang belajar tentang perkenanan Tuhan. Saudara, memang tidak tepat, kurang tepat. Tidak mungkin akan berkenan ketika kita ngobrol dengan Tuhan. Tuhan berkati aku ya, hari ini aku mau melangkah pergi ke sana dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mau berkata, kita sedang asik yang lain, kita sedang berkegiatan yang lain. Sementara saudara, ketika kita beribadah, menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, saudara, dengan asiknya kita membuat chat dengan orang lain. Ya, saudara, betapa banyaknya gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sekarang ini, ketika ibadah pun disambi. Tahu artinya disambi ya? Ada kerjaan yang lain juga. Sementara melayani Tuhan, sementara beribadah, saudara, ada kesempatan chatting kepada si A, si B, si C. Sementara sedang mendengarkan firman Tuhan pun bahkan terjadi yang demikian. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau demikian, apakah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu adalah Naftali. Dia berkumpul, dia sungguh serius ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Aku ini dari keturunan, sebenarnya mamaku tidak berhak, sehingga disebut mama biologisnya itu adalah Bilha. Tetapi orang banyak memanggilnya itu anak Rahel. Saudara, disebut anak Rahel, padahal mama aslinya adalah Bilha. Bilha itu adalah pembantunya Rahel. Saudara, dia tahu tentang itu, maka dia bergumul dalam kehidupannya. Aku mau lebih baik, aku mau lebih baik. Dia sungguh-sungguh, sehingga tidak heran muncullah satu kalimat. Saudara, dia kenyang dengan perkenanan. Banyak sekali yang dinikmati. Saudara pernah kenyang ya? Sering ya. Kalau kita menikmati sesuatu dan kita kenyang, saudara, menyenangkan sekali. Dan rupanya kita perlu perkenanan dari Tuhan. Dan ketika kita menikmatinya, saudara, luar biasa, penuh berkat. Alkitab mengatakan berkatnya itu penuh. Berarti apakah ada ya anak-anak Tuhan yang berkatnya tidak penuh? Bisa jadi 3/4 atau 1/4. Tetapi mari kita semua, saudara kasih Tuhan, di bulan Juli ini kita mengalami penguatan lagi, berkat ilahi. Sepakat katakan amin. Yang kedua, saudara, supaya kita terus mengalami penguatan berkat ilahi, kita akan baca bersama-sama, saudara, di dalam
Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 dan 14. Saya baca demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saya dan saudara adalah bangsa-bangsa lain dan menerima berkat Abraham. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh penolong, roh penghibur yang menguatkan kita, yang menyertai kita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kita menerima janji-janji Tuhan. Terjadi sesuatu berkat Tuhan. Saudara, berarti dengan kata lain, janji Tuhan dapat kita terima hanya dalam nama Yesus Kristus. Walaupun kita Kristen, seringkali saudara kita mengharapkan janji berkat Tuhan, saudara, dari orang lain, dari pihak lain dan lain sebagainya. Tetapi bulan ini, hari-hari ini kita ingatkan kembali saudara, kodrat ilahi kita kerjakan, maka akan terjadi berkat ilahi. Saudara, tapi satu nama yang harus ada dalam diri kita adalah Yesus Kristus. Saya bersyukur dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, itu ciptaannya Bang Robert, ketua tim musik pujian. Yang refnya sama-sama Yesus Kristus, hanya namamu ku terima berkat-Mu Tuhanku. Habis ya? Sama-sama ya, 1, 2, 3. Yesus, hanya namamu ku terima berkat-Mu Tuhanku. Saudara, tidak ada hubungannya Bang Robert menciptakan lagu ini dengan khotbah saya. Kami tidak saling konfirmasi, betul? Tetapi lagu ini saudara sangat memberkati. Saudara, saya berharap di sini banyak tercipta lagu yang diurapi diberkati Tuhan. Saudara boleh menciptakan lagu, berikan kepada Bang Robert dan tim musik pujian nanti dikerjakan. Kita nyanyi sama-sama memberkati kita semua. Tapi satu hal saudara yang saya sampaikan, supaya menerima berkat, penguatan berkat dari Tuhan, berkat ilahi, saudara, maka hanya satu nama. Ada satu tokoh di Alkitab Perjanjian Baru namanya Sakius. Saudara, Lukas 19 ya. Nanti saudara boleh baca tentang Sakius ini. Apa yang terjadi? Dia kaya, dia diberkati. Orang lain menilai dia sangat menerima berkat-berkat secara materi. Dia disanjung, dia dihormati karena harta kekayaan yang begitu banyak. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Sakius ini adalah orang yang dipandang baik. Lukas 19 nanti saudara boleh baca. Dan saya rasa cerita setelah minggu ini sudah sangat klasik ya, kita mendengarkannya. Dia diberkati, tanda petik. Berkatnya dari mana? Dia memeras orang lain. Tetangganya dia peras, keluarganya pun peras. Bahkan keluarganya malu dengan apa yang dikerjakan oleh Sakius. Tetapi rumahnya besar, dia hidup mewah dan sebagainya. Satu ketika Yesus Kristus mau ke Yeriko. Semua orang tahu siapakah Yesus Kristus. Lagi viral, lagi hangat-hangatnya dibahas siapakah Yesus Kristus. Dia menyembuhkan, saudara, dia membuat mukjizat dan sebagainya. Hikmatnya bertambah kuat. Dia suka ngajar di bait Allah. Saudara, cerita itu masuk ke telinga Sakius. Dan ketika Yesus Kristus masuk ke kota Yeriko, Sakius, Alkitab mencatat, pengen melihat siapakah Yesus itu. Bukan mau bertobat, tapi pengen lihat siapakah dia itu. Bagaimana fisiknya? Kira-kira demikian. Banyak dibahas oleh orang, tetapi saudara, Yesus tahu. Ketika dia berusaha untuk melihat dari di atas pohon, Sakius, segera turunlah. Hari ini aku akan menumpang ke rumah. Saudara, dengan segera dia turun dari pohon, dia membuka pintu rumahnya, dia persiapkan satu hidangan yang dalam waktu cepat, saudara, hebat sekali. Karena dia mau numpang ke rumahnya dan Yesus mau makan di sana. Saya sangat menduga hari-harinya memang makanan di sana di rumahnya itu sudah tersedia dan bukan makanan yang, kalau kita kan ya sudahlah, pokoknya ada ikan asin boleh lah ya, ada telur goreng sudah aman. Tetapi ini mungkin stafnya banyak, jadi hari-hari memang sudah terbiasa. Maka disiapkanlah hidangan di situ di meja makan dan Yesus masuk ke situ.
hari itu Alkitab mengatakan bahwa Sakyus ini menerima berkat Abraham. Dan dia berubah. Ini yang dimaksud berkat ilahi. Terjadi perubahan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dalam hidup Sakyus, orang yang sebenarnya berdosa menerima Yesus Kristus, akhirnya menerima keselamatan, dan Tuhan mengatakan dia juga menerima berkat Abraham. Hari itu, sejak saat itu, maka berkatnya disebut berkat ilahi. Yang dulu, saudara, itu bukan berkat datang dari Tuhan, dari meras, dari hasil yang lain dan sebagainya. Saudara, saya ngobrol-ngobrol dengan orang kapal, dan banyak saudara, dan dia cerita, Pak, saya ini tidak sejahtera. Ya, tidak sejahtera. Kenapa? Saudara tahulah cerita tentang kalau minyak gitu dan sebagainya ya, saudara. Tetapi kalau ada, dulu saya juga ngurusi kapal. Tapi kru kapal yang kami, kalau ada minyak dan sisa dan sebagainya, itu dialah yang ngomong ke pimpinan, termasuk saya ketika itu hak kami ya Pak ya, tidak apa-apa ya, oh tidak apa-apa. Tapi ada cerita saudara, dia menjual minyak dan saya tidak sejahtera Pak, hidup saya ini tidak sejahtera. Seperti ini, ya pandai-pandailah, ya pandai-pandai di dalam nama Yesus. Sebut Yesus, bulan ini sebutlah nama Yesus, saudara, maka kita akan menerima berkat ilahi. Dan berkat ilahi itu penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Itu berkat ilahi. Hari ini saudara dan seterusnya, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara, kiranya kita berjalan dalam berkat ilahi, berkat ilahi. Saudara, satu nama yaitu Yesus Kristus, maka kita akan menerima berkat ilahi. Ketika saudara bergumul di dalam kesehatan, perlu nama Yesus Kristus. Ketika saudara bergumul tentang finansial saudara, tentang keuangan saudara, sebut dalam nama Yesus Kristus. Ketika bergumul di dalam kebahagiaan, rumah tangga kebahagiaan saudara, sebut rumah tanggaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kebahagiaan itu akan nyatakan dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, saya menyampaikan kepada beberapa keluarga yang hari-hari ini kan liburan ya, beserta dengan keluarga, bisa libur, ada yang ke Singapura, ada yang ke Bali, ada yang ke Lombok, dan macam-macam. Ya, puji Tuhan, ketika saya mendapatkan, Pak, saya pamit Pak mau kesini, wah, diberkati Tuhan. Ya, jemaat diberkati Tuhan, kesana senang. Saya kasih tahu, kalau ketemu dengan orang tua, ajak dengan orang tua, karena saya sekarang ini tidak bisa bersama-sama dengan orang tua, beda orang tua saya di Solo. Saya melihat kalau satu keluarga bersama dengan papa mama dan kemudian opa omanya, ada cucu-cucunya, wah bahagia sekali. Saudara, itu juga terjadi kalau kita terus meminta kepada Tuhan kebahagiaan dalam keluarga, rumah tangga, saudara, keturunan dan lain sebagainya. Berkat-berkat itu sebenarnya juga terjadi dan disebut berkat Abraham. Berkat Abraham yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Kalau dalam Kejadian 17 di sana disinggung tentang kekekalan, dan Abraham menerima berkat secara rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, disertai oleh Tuhan. Aku ini Allahmu selama-lamanya, disertai oleh Tuhan. Itu merujuk kepada sekarang ini adalah Roh Kudus. Kita disertai Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Itu puji Tuhan, ada berkat rohani. Tapi Tuhan juga berkehendak kita juga ada berkat jasmani, dan bulan-bulan ini, hari-hari ini terjadi penguatan di dalam kehidupan kita semua. Demikian saya sampaikan firman Tuhan ini, saudara. Kiranya bulan Juli terus kita mengalami berkat ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pamit berdiri bersama-sama. Saudara, kita pujikan pujian yang tadi kita nyanyikan, Yesus hanya namamu, ku terima berkat Tuhan. Kita pujikan dari awal, nanti Respora bisa bantu. Ada harapan yang
Tuhan, Yesus Kristus sangat mengasihi saudara-saudara. Dia berkorban bagi kita semua supaya kita terus menerima keselamatan, menerima kemenangan, pemulihan. Dan hari ini kita peringati dengan perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita menikmatinya, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah sekiranya ada kesalahan, pelanggaran, dosa, baik sengaja maupun kita tidak tahu itu dosa, mari kita mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Silakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat yang penuh dengan kekudusan, Tuhan mendengar ya kesalahan, pelanggaran, dosa kami, baik sengaja maupun kami tidak tahu itu adalah hal yang salah. Tuhan mendengar pengakuan dari umat Tuhan. Kiranya terjadi pengampunan, belas kasih Tuhan sekarang ini tercurah dan memenuhi setiap kami yang mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik di hadapan Allah, dan kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Ketika kami menyadari ada kekuatan ilahi dalam hidup kami, maka kebahagiaan menyertai kami. Berkat Tuhan pun ada pada kami. Kiranya perjamuan kudus pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siap menerima perjamuan kudus. Hamba Tuhan melalui perjamuan mempersiapkan diri dengan baik. Kita pujikan pujian ini, pandang Tuhan, katakan Yesus, hanya nama-Mu. Yesus,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar dia berkorban bagi kita semua. Dan kiranya kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan kita semua. Sebelum meminumnya, silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara. Dan yang terjadi mujizat atas kita semua. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Untuk asa menerima kekuatan pengharapan yang baru dari Tuhan. Percaya katakan amin. Amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur kehadiran Tuhan. Berterima kasih atas Bapak. Nyatakan syukur kehadiran Tuhan. Haleluya. Segala syukur bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
dengan Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan, bahkan mengembalikan perpuluhan kami serahkan dengan sukacita dan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan. Ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Juli, boleh angkat tangan. Yang berulang tahun di bulan Juli, ulang tahun pernikahan juga boleh. Silahkan maju ke depan, kita akan berdoa buat yang berulang tahun di bulan Juli. Ada?
pernikahan. Puji Tuhan. Ini juga ada lagi yang ulang tahun bulan Juli. Ini yang ulang tahun mamanya atau ling-ling ya. Puji Tuhan. Ayo kita pakai berdiri bersama-sama. Angkat-angkat dan kita memberkati yang berulang tahun di bulan Juli. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menuntun perjalanan kehidupan dari anak-anakmu di hari-hari yang lalu. Ya Tuhan, penyertaan Tuhan begitu baik. Yang berulang tahun kiranya Tuhan, perjalanan kehidupan selanjutnya Tuhan sertai, berikan kesehatan yang baik, yang berumah tangga, berikan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang bekerja, berusaha, berhasil dalam pekerjaan usaha, yang masih anak-anak, berkati anak kami ini ya Tuhan, pertumbuhannya, kecerdasan, pengetahuan datang dari Tuhan, berjalan dengan baik. Yang ulang tahun pernikahan, Tuhan juga berkati, sertakan kebahagiaan di dalam keluarga rumah tangga hamba-Mu ini ya Tuhan. Perjalanan kehidupan selanjutnya disertai Tuhan, keturunan ilahi Tuhan juga nyatakan kepada hamba-Mu, keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang terus mengharapkan kepada kekuatan ilahi, berkati yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kami pulang diberkati Tuhan, dan Tuhan nyatakan kebaikan atas hidup kami semua. Kita puji dan pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia Allah. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami berdoa di sepanjang bulan Juli ini, terus Tuhan sertai hari-hari yang kami akan lalui, yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami berkemenangan, hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan atas kehidupan kami semua. Berkati setiap umat Tuhan yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Tengahkan tangan saudara, pandang Allah. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kerjakan, engkau kerjakan di buat Allah, berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, dan Yesus berkati.